Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan bintang Anda untuk minggu ini. Dan seperti biasa, kita berdoa dulu ya. Semoga segala yang terbaik, yang terindah, yang termanis yang akan terjadi di minggu ini, dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting, semakin dekat pada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Berulang kali saya katakan dan selalu saya ingatkan bahwa kita harus terus berusaha semakin dekat pada Sang Maha Pencipta. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita akan mulai membaca peruntungan bintang Anda satu persatu. Tapi seperti biasa saya jelaskan, akan diambil 5 kartu setiap bintangnya, dan 5 kartu itu terdiri dari kehidupan, keuangan, asmara berpasangan, asmara lajang, dan kesehatan secara general. Tapi sebelumnya jangan lupa di like dulu videonya, kemudian subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Yang mau konsultasi private bisa kontak tim saya dengan menanyakan berapa biayanya, berapa lama konsultasinya, apa syarat-syaratnya, dan kalau Anda sudah kirim bukti transfer akan dapat jadwal konsultasinya. Oke, siap? Kita mulai untuk melihat peruntungan bintang Anda satu persatu. Virgo siap? Kita ambil 5 kartu. Yang pertama kehidupan, kemudian keuangan, berikutnya asmara berpasangan, asmara lajang, kesehatan. Siap ya? Kita akan lihat satu persatu peruntungan Virgo untuk minggu ini. Ini gambarnya Queen of Wands, Ratu Tongkat, elemen api, berkaitan dengan kekuatan, semangat, ada misteri juga. Nah, Virgo harus berani mengambil sikap, keputusan yang tepat, dan tidak membuang-buang waktu dengan sia-sia. Apapun yang akan dilakukan dalam seminggu ini harus diyakini bahwa ini yang terbaik. Ini akan membawa nilai plus bagi siapapun yang ikut terlibat dalam kegiatan Anda atau dalam urusan-urusan Anda, karena tujuan yang paling utama adalah menyelesaikan hal-hal yang sempat tertinggal di waktu lalu, dan juga urusan atau kegiatan-kegiatan yang sudah dikerjakan sebelumnya. Ada faktor-faktor yang menjadi pendorong bahwa Anda meyakini semua urusan yang saat ini dikerjakan akan berkelanjutan. Kenapa? Karena Anda memang orang yang sangat komit. Kalau sudah bilang sanggup atau mengatakan bahwa akan bisa menyelesaikan tepat waktu, maka Anda lakukan semua yang memang mengarah kepada penuntasan dari pekerjaan, bisnis, usaha, kesibukan-kesibukan yang berkaitan dengan order atau pesanan atau komitmen yang sudah dibahas di beberapa waktu lalu gitu ya. Dan Anda menggunakan intuisi atau ketajaman rasa supaya Anda nggak salah dalam mengambil keputusan. Jadi seminggu ini kalau Anda merasa yakin, saya bisa kok menyelesaikan semua tugas-tugas yang ada, ya udah selesaikan aja. Jangan terganggu dengan suara-suara negatif atau orang yang mungkin sengaja mengganggu konsentrasi Anda, karena bisa aja dia nggak support gitu, tapi maunya membuat Anda jadi down atau jadi nggak semangat. Nah, Anda jangan terpengaruh, fokus saja dengan targetnya untuk menyelesaikan semua urusan pekerjaan yang ingin Anda bereskan, baik itu pekerjaan, bisnis, usaha, kegiatan organisasi, atau
Anda baru buka usaha, apapun itu yang penting Anda harus yakin, ya. Oke, berikutnya keuangan Virgo. Coba kita lihat. Ini gambarnya 7 tongkat, elemen api berkaitan dengan semangat. Tadi Ratu Tongkat, sekarang 7 tongkat. Ini diibaratkan orang yang punya karakter pekerja keras, pantang menyerah, berani menghadapi tantangan apapun karena punya target, ya. Mungkin ingin menyelesaikan semua yang menjadi kewajibannya, yang menjadi haknya, yang menjadi tanggung jawabnya. Misalnya ada cicilan, ada tanggungan yang memang menjadi beban tanggung jawab Anda. Makanya bahwa Anda walaupun ada di ibarat ini kan orang nancepin tongkat-tongkatnya itu diumpamakan ada di tepian jurang tuh sebelah kirinya tuh, ya, tapi dia berusaha menumbuhkan keyakinan selalu ada jalan, selalu ada cara, selalu ada solusi dari masalah-masalah yang berkaitan dengan keuangan atau finansial. Jadi nggak ada lagi tuh ragu-ragu atau cemas, kayaknya nggak bisa nih, kayaknya susah nih, nggak. Anda yakin banget persoalan finansial bisa diatasi dengan kerjasama yang baik, perjuangan yang perjuangan dan atau ikhtiar dibarengi doa yang fokus gitu, ya. Sampai Anda tuh kadang nggak mikirin diri sendiri, yang penting urusan kehidupan saya, kehidupan keluarga, tanggungan-tanggungan saya semua bisa terselesaikan. Nggak apa-apa sih sesekali memikirkan diri sendiri, tapi di porsi yang wajar gitu, ya. Memanjakan diri, me time, supaya nggak stres, ya. Masa yang dipikirin bagaimana dapat duit yang banyak gitu, bagaimana cari side job gitu. Tapi kalau kitanya mukanya kusut, nelongso, nggak happy, malah yang ada menderita terus. Bolehlah menikmati hasil jerih payahnya, tapi dalam porsi yang wajar. Insya Allah apa yang Anda ikhtiarkan juga akan bawa berkah juga gitu, ya. Orang-orang juga maklum lah, Anda sudah menghabiskan begitu banyak waktu berjuang untuk memberikan kebahagiaan bukan hanya untuk diri Anda, tapi juga kebahagiaan untuk keluarga atau orang-orang yang menjadi tanggungan atau tanggung jawab Anda. Tapi kalau memang nggak ada yang jadi tanggungan, setidaknya Anda bertanggung jawab atas masa depan, ya. Nabung, berjuang untuk tidak menjadi beban atau tanggungan orang. Jadi ingin jadi orang yang merdeka, orang yang bisa menyelesaikan segala kewajiban-kewajiban yang berjalan gitu, ya, tanpa dalih atau alasan inilah itulah. Kan banyak orang yang suka mengeluh tapi nggak mau berjuang. Itu bukan Anda sih. Virgo pantang menyerah. Jadi kalau sekarang Virgo sedang berikhtiar untuk membuka jalan adanya solusi atas problem keuangan, insya Allah segera ditemukan, ya. Oke, sekarang kita lihat asmara berpasangannya Virgo. The Lovers, sang pecinta. Wah, mudah-mudahan ini bukan berarti Anda berada di persimpangan gitu, ya. Ada masalah yang dipendam, disimpan. Bukan berarti Anda tipe playgirl atau playboy, bukan, ya. Tapi menjadi orang yang sungguh-sungguh kalau mencintai itu total. Jangan biarkan diri Anda menjadi orang yang suka cheating atau suka berselingkuh. Jangan sampai itu terjadi. Belajar untuk bisa berdiri dengan tegak, dengan pondasi komitmen yang kuat, membangun satu hubungan yang membawa berkah ke depannya. Karena Anda dan pasangan pastikan saling berusaha melengkapi, mengoreksi, menutupi kekurangan, membangkitkan semangat berdua untuk membangun satu hubungan yang bahagia lahir batin gitu. Terberkati, bahagia, sejahtera, itu pasti impian setiap orang yang membangun satu hubungan. Makanya di atas simbolnya adalah malaikat gitu. Dua orang yang polos tanpa baju itu menandakan bahwa dalam hubungan itu harus jujur, harus tulus, harus dengan keterbukaan. Jangan ada yang sembunyi-sembunyi, cheating, main di belakang gitu, ya. Dan di belakang itu simbol
ya buah kuli atau ada ular atau di belakang ada pohon yang bisa saja melukai gitu, itu bisa disyaratkan bahwa setiap perjalanan hubungan mencintai itu pasti ada tantangan, ujian, cobaan. Berdua harus kompak supaya bisa melewati ujian tersebut sehingga berhasil membangun satu hubungan yang tangguh ya. Oke, jadi seminggu ini coba quality time-nya diperbaiki dengan pasangan. Nah, ini asmara lajang untuk Virgo. Queen of Pentacles, 2 koin, ditimbang-timbang. Ada yang lagi galau, bingung, ada banyak kendala dalam proses pendekatan nih. Buat yang lajang, yang lagi mendekati seseorang, mungkin bingung, ini gimana gitu ya, ini bisakah saya berhasil membangun satu hubungan. Kenapa galau? Itu lautan simbolnya, bergelombang tinggi sampai perahunya terombang ambing. Mungkin Anda saat ini bingung antara fokus membangun masa depan atau menjalin hubungan cinta, tapi Anda merasa kalau nggak ada seseorang yang spesial, hidup kayak nggak ada motivasi, hidup kayak nggak ada semangat. Iya, nggak apa-apa, yang penting Anda tahu batas-batasannya dan bagaimana menciptakan kehidupan yang seimbang, selaras, harmonis, dan bisa menciptakan satu semangat tersendiri karena punya seseorang yang bisa memberikan inspirasi hidup yang positif. Jadi kalau lagi PDKT nggak usah terlalu jangan sampai dibikin stres, malah yang ada yang didekati tuh malah bingung, nih kenapa sih kok aneh, kayak ada yang nggak wajar gitu. Jangan sampai dong, nanti dikiranya kita dalam posisi tidak sehat secara kejiwaan. Jadi kalau lagi PDKT deketin aja sewajarnya lah, bagaimana prosesnya para lajang saling membuka hati. Kalau proses seperti ini bisa dijalani, insya Allah kegalauan itu pelan-pelan sirna dan Anda bisa menentukan langkah ke depan bagaimana untuk proses pendekatannya gitu ya. Nah, kalau banyak persyaratan dari seseorang dan Anda merasa terlalu berat, ya pertimbangkan lagi, ngapain punya hubungan tapi terpaksa atau dipaksakan ya. Nah, yang memilih tetap sendiri dulu, belum mau menjalin hubungan, Anda merasa bahwa masa depannya belum jelas, pekerjaan belum stabil, belum settle, keuangan juga masih kendor kenceng gitu ya, punya tanggung jawab juga, mungkin membantu keuangan keluarga atau keuangan orang tua. Anda ingin agar orang tua bahagia dulu, berbakti dulu, ya nggak apa-apa. Pokoknya Anda nikmati saja semasa masih lajang. Kalau Anda merasa sekarang ini lagi fokus sama pekerjaan atau bisnis atau usaha, semoga saja kegalauan itu bisa sirna karena merasakan pergerakan meningkatnya ikhtiar Anda atau hasil usaha Anda yang membawa keyakinan bahwa Anda akan bisa mengubah kehidupan Anda ke depan lebih baik ya. Oke, sekarang kita lihat kesehatan. 6 piala, elemen air berkaitan dengan perasaan, didominasi sama perasaan. Kayaknya mesti stabilkan emosi nih, jangan gampang baper, jangan gampang emosi, jangan gampang galau. Fokus ya. Kesehatan Anda amat sangat berpengaruh dengan bagaimana Anda memaintain kesehatan di waktu lalu, di kemarin-kemarin lah, minggu lalu, bulan lalu gitu ya. Bagaimana Anda mengkondisikan diri Anda, hidup sehat, pola makan sehat, istirahat cukup, tidak menzolimi tubuh. Nah, mudah-mudahan sih semua yang diikhtiarkan ini akan membawa perubahan yang positif dalam kehidupan Anda, sehingga segala aktivitas yang sudah berjalan sejak beberapa waktu lalu itu continue berjalan dengan lancar dan bisa mencapai target-target yang harus tercapai atau harus diwujudkan di minggu ini. Dan yang paling penting, kondisi ketenangan dalam berhubungan komunikasi dengan siapapun ini sangat berpengaruh dengan perasaan Anda, karena Anda orangnya sensitif banget gitu ya. Ada yang gak enak didengar, ada yang gak enak diomong sama seseorang, langsung deh perasaannya jadi galau, risau, gak menentu. Tapi mudah-mudahan dengan sikap Anda yang baik, karakter yang baik, komunikasi yang baik dengan lingkungan sekitar membuat hati Anda tenang, senang, damai, bahagia. Ini juga sangat berpengaruh dalam kondisi yang bahagia. Orang katanya kesehatannya cukup tersupport gitu ya. Jadi orang yang bahagia itu kebanyakan sehat secara batin, dan ini memicu kesehatan secara lahir ya.
Oke, dari apa yang dibahas, kalau ada yang kurang pas ya, Virgo merasa nggak pas, nggak sreg, nggak sesuai, tidak ada resonansinya, ya udah skip aja, jangan taruh pikiran apalagi di hati. Tapi kalau ada yang baik gitu ya, aminkan semoga menjadi kenyataan. Jangan lupa videonya di like, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Yang mau konsultasi private, Anda bisa kontak asisten saya atau tim saya di WhatsApp 087885001208. Tanyakan berapa biayanya, apa rekeningnya, berapa yang harus ditransfer, apa syarat-syaratnya. Nanti kalau sudah dikirim bukti transfer, insya Allah dapat jadwal konsultasinya. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Virgo. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.